Hey guys, welcome to podcast BM Time. Ananta Disha. Yeay. Kali ini kita akan ngebahas terkait di balik pintu ruang organisasi, teman-teman. Dan sebelum itu kenalin, gua Fadil Orsi dan di sini gua udah bersama orang-orang yang keren, yang kece, pokoknya yang aktif banget di organisasi nih, teman-teman. Dan kita bersama Presiden Mahasiswa STTNF, Bang Hadi. Dan juga bersama Kak Wofi sebagai pengurus inti Kementerian Luar Negeri. Dan tentunya bersama Kak Nabila Putri juga sebagai Wakil Presiden Mahasiswa STTNF. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujuin untuk organisasi gitu ya. Aku mau nanya kabar dulu nih, kakak-kakak sekalian gitu yang ada di sini. Mungkin kesibukannya gitu dari Kak Lala. Dari aku langsung nih. Iya. Kenapa gak Presmanya dulu? Kan Kak Lala kan ada di Mira. Oh ya udah. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Gak perlu nanya kesibukan juga kan? Boleh dong kesibukannya kira-kira itu ngapain aja? Kesibukan aku sebenarnya mencoba menyibukkan diri ya di BEM ini gitu kan. Mungkin gak tahu ya nanti yang lain gimana. Cuman sebelum-sebelumnya kesibukannya sebagai asdos sama paling astro sih, karena memang kan astro ini bagian dari BEM juga dan aku jadi SC-nya. Wih, keren banget. Dan mungkin dari Bang Hadi gitu. Oke, baik, mungkin buat sekarang ya kesibukan kita karena memang lagi libur juga ya. Ya mungkin ya sering ada di rumah, tapi terkadang masih kita mengkawal beberapa proker-proker yang ada dan juga ya seperti biasa kita mengkawal isu-isu yang ada di negara kita ini sendiri. Gitu. Keren banget. Berarti lebih ke eksternal gitu ya? Iya, betul. Dan terakhir dengan Kalau gue alhamdulillah saat ini lagi sehat ya. Tapi doain aja untuk selalu sehat teman-teman. Amin. Tapi kesibukan kali ini tadi sama gue juga lagi fokus di BEM sama lagi coba mengawal isu-isu. Mungkin selain di BEM sendiri gue aktif di UKM ya, beberapa UKM gitu. Itu aja sih. Bisa di-spill gak UKM? Boleh, GDGOC. Wih, GDGOC itu Google Developer of Campus gitu ya. Betul. Wih, keren banget. Udah ikut BEM, ikut UKM apa enggak bentrok tuh Kak waktunya? Enggak, sebenarnya gimana kita main waktu aja sih. Itu. Bikin to-do list berarti ya. Betul. Wih, keren banget. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja kali ya nih mungkin. Aku langsung ke Bang Hadi dulu nih sebagai Presiden Mahasiswa nih. Sebenarnya dulu tuh pas sebelum masuk organisasi gitu kan ya, itu ada dari pihak keluarga sih yang kayak apa sih ngedorong banget nih buat kakak masuk ke organisasi gitu. Jadi kayak apakah inisiatif sendiri atau memang dari pihak luar gitu yang ngedorong kakak gitu masuk ke BEM ini gitu? Oke, terkait masuk organisasi ya khususnya. Itu kalau kita bilang dari pihak luar, dari teman ataupun dari orang lain, ya khususnya dari pribadi aku sendiri itu ya emang dasarnya pengen untuk masuk organisasi. Emang karena gimana ya? Karena kita ada kan, aku salah satu orang yang ngerantau juga dari salah satu kota yang ada di Sumatera Utara juga. Ya, jadi aku ingin ada kesibukan diri sendiri, ya, punya kegiatan yang lebih positif gitu. Takutnya kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin lingkungannya kurang baik lah ibaratnya gitu. Makanya mungkin dari SMA sampai sekarang emang ketertarikan untuk masuk organisasi itu lumayan kuat gitu. Karena banyak banget yang kita dapatkan dari organisasi ini sendiri begitu. Keren banget ya. Jadi mengambil sisi positif gitu ya dari kesibukan. Takutnya salah pergaulan gitu kayaknya. Wih, mungkin dari Bang Wafi sendiri gimana? Kalau gue ditarik abang-abangan. Oh enggak, bang bercanda. Maksudnya apa? Enggak. Siapa tuh abang itu? Enggak. Kalau gue pribadi sebenarnya kenapa gue masuk organisasi ya? Organisasi awal gue bukan di BEM tapi di beberapa organisasi lain. Gue biasanya ngelihat dari orangnya dulu nih, dari ketuanya biasanya. Waktu itu gue sempat ngelihat salah satu dari ketua GDG. Nah pas beliau menyampaikan statementnya, beliau menyampaikan pengalaman beliau, langsung di saat itu juga gue mikir, gue harus jadi kayak dia nih. Gue harus saat di posisi yang sama kayak dia, gue harus ada di tempat dia gitu. Makanya dari situ gue termotivasi buat ikut ke berbagai organisasi gitu, khususnya dari GDGOC dan sekarang di BEM gitu ya. Nah sebenarnya alasan lainnya tuh karena memang kejenuhan aja sih. Karena di rumah pun kadang kan gue lebih sering diem ya. Makanya gue nyari aktivitas-aktivitas lain yang bisa memproduktifkan gue gitu, biar nggak selalu di rumah gitu. Itu. Aktivitas yang positif ya. Betul. Yang intinya bisa membangun diri kita tuh menjadi lebih baik gitu. Iya betul. Wih, keren banget.
nih yang terakhir dari kakak wapres kita nih, Kak Lala ya. Tadi apa pertanyaannya? Jadi kayak dulu tuh sebelum masuk organisasi tuh, Iya. apakah ada dorongan dari pihak luar atau memang inisiatif diri kakak gitu? Kalau aku secara personal karena memang aku pengen sih dari awal aku masuk kampus, aku udah menata 5 tahun ke depan aku mau jadi apa gitu. Jadi sebenarnya plan awal aku bukan masuk BEM, tapi aku melihat lagi kira-kira aku bakal berkembang di mana gitu. Jadi akhirnya aku memilih BEM dan aku bosan kalau di rumah gitu. Jadi ya benar. Samaan Gak tau ya. ya kita bisa dibilang mungkin pelarian kita kali ya, tapi pelariannya ke arah positif gitu loh. Jadi daripada aku suntuk di rumah ya udah aku ikut kegiatan aja, salah satunya BEM gitu. Dan emang ternyata aku nikmatin juga nih selama 3 periode nih, dia juga sobat per 3 periode gitu. Ini barengan terus nih. Astagfirullah. Skip tadi. Ya udah 3 periode gitu ya udah gitu deh. Oh iya. Tapi kakak dulu pas pertama banget nih masuk ke BEM tuh langsung aktif atau memang kayak kita tuh ngawasin dulu nih gitu, melihat sekitar dulu gitu? Sebenarnya kalau dari tipe aku pribadi ya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga pasti pernah merasakan hal itu. Aku tuh sebenarnya pribadi yang introvert. Aku temennya nggak banyak gitu. Tapi aku akhirnya punya teman banyak setelah aku ikut kepanitiaan dan di BEM. Dan biasanya aku tipe yang ngamatin dulu nih gitu. Aku nggak bisa yang langsung berbaur ke cakupan luas gitu. Biasanya aku deketin perorangan dulu gitu. Nah kalau dibilang aktif atau enggak aku nggak tahu ya. Tapi biasanya aku udah punya ambisi sendiri ketika aku misalnya 1 periode, ketika aku menjadi staff, aku tahu apa yang harus aku lakukan di periode selanjutnya, makanya di periode selanjutnya aku lanjut lagi. Wih, keren banget. Wow. Keren. Tau gak sih, nih para narasumber yang sangat hebat ini, kita tuh dulu sebelum mau masuk ke organisasi itu pasti punya ekspektasi dulu kan, ekspektasi awal kita. Kayak misalkan di dalam organisasi itu ngapain aja, ada apa gitu kan. Aku pengen tahu tanggapan Bang Hadi, ekspektasi awal Bang Hadi tuh sebelum masuk organisasi bagaimana? Dan ketika masuk organisasi itu kenyataannya kayak gimana? Terkait ekspektasi masuk organisasi ya, khususnya mungkin pertama kali aku masuk organisasi. Mungkin kita berbicara di lingkup di perkuliahan aja ya. Organisasi perkuliahan, karena kan di SMA juga sempat organisasi gitu. Karena mungkin sedikit berbeda juga untuk organisasi yang ada di kuliah dan juga dengan SMA gitu. Ya ekspektasi di awal tuh ya mungkin kita masuk BEM itu ya itu politik gitu. Di dalamnya semuanya politik gitu. Khususnya ini bicara tentang BEM. Pandangan orang-orang khususnya ya aku pribadi di awal sempat melihat bahwasanya BEM ini mungkin ranahnya itu sangat politik gitu. Ya benar ya. Nah tapi ya setelah aku coba untuk masuk, ya awalnya mencoba untuk bergabung sebagai anak magang tadinya, karena dari BEM sendiri itu ada program sendiri untuk kaderisasinya, itu magang BEM sendiri gitu. Itu di 2 tahun apa 3 tahun yang lalu ya kita magang ya. Iya. Nah kita magang. Nggak keterima ya. Aduh. ya di sana kita magang. Ya mungkin di sana kita punya pandangan sendiri gitu. Kita bisa ngelihat sebenarnya di BEM ini sendiri apa sih isinya gitu. Organisasi apa sih yang tadinya kita berpikir ekspektasi kita adalah politik gitu, hanya ada politik gitu, dan ternyata enggak gitu. Ternyata di dalam ini semua itu banyak banget yang bisa kita temukan gitu. Mulai dari departemen yang menaungi olahraga gitu, yang juga dari yang menaungi UKM juga, mau itu politik juga, dan juga media juga sangat baik dan sangat bagus dan semakin berkembang di BEM tentunya gitu. Ya mungkin ya seperti itulah. Berarti ekspektasi awal tuh kayak BEM tuh ya demo gitu kan ya, yang turun ke lapangan gitu kan untuk menyuarakan keadilan gitu. Keren sih, keren. Terus dari kakak sendiri gimana? Kalau gua karena mungkin organisasi awal gua bukan BEM ya, tapi di GDGOC. Nah, gue itu tipe orang yang senang banget mempelajari hal baru, khususnya di teknologi gitu. Nah, ekspektasi gue ketika masuk GDG itu sendiri, harapan gue bisa terus belajar nih. Walaupun mungkin status gue, jabatan gue di saat itu udah tinggi nih. Tapi gue pengen setiap ada kegiatan gue datang, setiap ada event-event baru, teknologi-teknologi baru yang diajarkan gue datang gitu. Makanya gue ngambil ke bagian situ di UKM-nya, di GDGOC gitu. Dan akhirnya ekspektasi itu memang berhasil terwujud gitu. Namun selain dari keingintahuan gue tuh tipe orang yang introvert sama kayak Lala. Gue tipe orang yang jarang banget ngomong gitu. Tapi semenjak gue masuk kuliah tuh gue selalu nanamin ke diri gue biar
ketika gue di kuliah gue nggak boleh jadi introvert nih, gue harus ngerubah diri gue. Karena kalau misalkan gue terus introvert sampai gue nanti lulus, gue rasa bakal sulit nanti gue di tempat kerja gitu. Makanya gue maksain diri buat ikut di berbagai organisasi, walaupun memang jiwa gue nih meronta-ronta gitu. Iya, yang awalnya gue pendiam, yang awalnya gue cuman duduk di pojokan, tapi gue harus maksain diri gue buat ngomong, buat ngebonding teman-teman. Apalagi kalau misalkan sekarang gue di jadi ini ya, punya jabatan yang lumayan dan gue ngebawain beberapa teman-teman gitu. Nah kalau misalkan di BEM sendiri sebenarnya ekspektasi gue masuk ke BEM karena memang ngelihat kegelisahan gue. Kegelisahan dari keadaan Indonesia yang sekarang sih, karena kan seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau misalkan Indonesia lumayan lagi ricuh banget, lumayan banyak banget keresahan yang kita alami gitu. Sedang cemas ya. Betul, sedang cemas. Apalagi kan ya seperti yang teman-teman ketahui kemarin ada demonya juga kan ya. Nah maka dari itu gue pengen gabung ke BEM tuh biar keresahan gue ini bisa tersalurkan gitu, dan alhasil memang hasil dari gabungnya gue BEM, gue bisa terfokuskan ke situ. Walaupun hal-hal lainnya seperti gue kembangin jiwa ekstrovert guanya lagi tercapai, dan hal-hal lain yang bisa gue pelajari itu banyak banget, bukan cuman di bagian politik tadi kata Hadi, tapi kita bisa ke hal-hal lain, entah itu di medianya ataupun di teknologi dan lainnya gitu. Itu sih dari gue. Keren nanggepin banget. gak sih? Boleh. Ini fun fact-nya ya, mungkin anak-anak BEM gitu tahu ya. Kayaknya menteri yang paling ekstrovert adalah lu sih, Wah. Bahkan dia Jadi bisa berbanding terbalik gitu ya. Ngaku-ngaku yang introvert gitu. Kita bahkan nggak tahu, oh ternyata lu tuh adalah seseorang yang introvert gitu. Kita nggak percaya karena gimana lu mengayomi anak-anak lu tuh, lu yang paling aktif gitu ibaratnya. Sebenarnya kalau misalkan teman gue ada sertifikatnya, bahkan gue pernah, kalau teman-teman cari tahu ada yang namanya Steven itu salah satu tes buat ngecek kecerdasan otak kita. Nah di situ gue dapat intuiting introvert, yang dimana udah jelas nih secara sertifikasi gue orangnya introvert, dan memang fokus gue tuh emang lebih pendiam gitu. Tapi ya karena tadi gue nggak mau after gue lulus dari kuliah gue kayak gitu, makanya gue selalu memaksakan diri gitu, walaupun ya pada akhirnya ketika gue nyampe rumah diem gue, energi sosial gue habis gitu. Ya. Iya. Duluan. Sekarang enggak, sekarang udah mulai terbiasa alhamdulillahnya, karena ya udah lumayan lama juga kan kita berorganisasi. because we are a family. Itu yang selalu harus kita tanamin di organisasi. Jangan sampai organisasi itu tempat teman-teman bekerja gitu, tapi tempat teman-teman untuk menjadi rumah kedua gitu ketika teman-teman ada masalah atau apa gitu. Banget. Nah, di sini sharing-sharing di belakang ya. Oh boleh. Boleh. Nanti telepon aja. Bareng-bareng. Di grup nanti telepon Iya, grup. telepon. Iya. On grup ya semua. Soalnya kan nggak datang semua nih di sini nih. Iya. Ada fitur baru ya di WA sekarang. Iya. Yang chat audio itu. Nah, itu bisa sekalian Udah kan asik ya. Betul. Nah, kita kan jadi tahu nih ternyata Bang Wafi yang kita kira ekstrovert ternyata seorang introvert. Ya, tapi keren banget sih, nggak ditunjukin kalau Bang Wafi itu seseorang yang introvert gitu. Aku mau nanya ke Kalala nih. Kalala kan udah 3 tahun nih di organisasi BEM ya terutama gitu kan. Ada gak sih kejadian unik atau kejadian lucu gitu, momen-momen lucu ketika memang entah itu kita lagi ada proker yang sedang dijalankan atau apapun itu, sedang rapat mungkin gitu. Boleh dong diceritain 1 atau sampai 2 gitu yang memang benar-benar bikin geleng-geleng kepala gitu kejadian itu tuh. Kalau kejadian unik ya, sebenarnya selama 3 tahun aku periode, aku menjadi saksi banyak kelucuan. Karena memang sebelumnya aku basicnya adalah humas, jadi apa-apa aku live report, apa-apa aku videoin gitu kan. Humas. Nah kita sama berarti ya, iya basicnya kita sama gitu. Tapi kalau dibilang disuruh petain mana kejadian lucu tuh aku lupa. Karena memori aku terakamnya adalah di kamera gitu, di kamera, di iPad. Tapi mungkin teman-teman bisa nanggepin. Nanti kalau misalnya yang dipancing sama yang lain, baru nih keinget, oh iya benar juga ya gitu kan. Bukan berarti aku gak bisa menjawab. Semuanya di kamera ini kalau misalnya ditunjukin satu-satu banyak. Banyak banget ya. Iya banyak banget. Kamera aku juga banyak banget. Iya. Coba mungkin dari Mas Hadi Ini kan dari 3 periode juga sama nih. juga Kira-kira ada gak kejadian lucu? Nanti kalau momen lucu ya. Iya, Iya. yang memang sampai sekarang tuh bener-bener keinget terus gitu momen-momennya gitu. Momen lucu ketika mungkin apa ya? Banyak kan Terlalu kayaknya tuh ya. iya, pas terlalu RWB banyak. coba pas RWB. Kan kita ada RWB tuh. yang Relax aduh with me. itu Wih, apa nih? oh, mungkin waktu closingan aja kali ya, kemarin sempat di closingan Underpati. Itu lumayan lucu banget itu. Aku ingat banget itu ketika kita lagi mandi di kolam ya. Mungkin press Iqbal ya. Gak apa-apa kita sebut ya. Ya, press Iqbal mungkin
ya anak-anak biasalah iseng gitu, pada iseng tiba-tiba press diangkat diceburin ke dalam kolam. Sumpah itu benar-benar hampir tenggelam di situ. Tapi bisa berenang tuh. Nggak tahu ya, mungkin tanyain ke press nantinya. Gak enak juga ngomongnya gitu ya. Tapi kalau tenggelam gak bisa berenang gak sih? Mungkin kemungkinan gitu. Ya, mungkin sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin yang memang kita temukan di di BEM itu khususnya gitu. Orang-orang yang tadi kita lihat kayak Wafi, dia itu yang katanya introvert gitu. Ternyata kita lihat waktu eksekusinya kan nggak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Ternyata aneh juga ya gitu. Kalau kita lihat aneh juga orang introvert kayak gini gitu ibaratnya gitu. Sebenarnya banyak juga yang tadinya diem-diem mulu gitu. Kayak kemarin sempet tuh waktu kita ada studi banding, salah satu staff yang tadi diem mulu tiba-tiba ya Paling lepas banget ya. paling lepas ya, betul. sampai hampir jatuh itu kan. Iya, Itu kan dikit lagi mau menit. nah itu mungkin salah satu momen lucu juga yang kita ingat juga. Sebenarnya banyak kalau kita obrolin mungkin bisa sampai subuh nih ya podcast kita ya. Gitu. Mungkin Mas Wapi gimana Mas Wapi itu? Kalau gue pribadi mungkin ini ya hal-hal yang memang kadang nggak sesuai sama pemikiran kita. Kayak tadi mungkin ngelihat orang yang benar-benar introvert tiba-tiba jadi ekstrovert, atau kadang ngelihat dari organisasi itu yang benar-benar lepas gitu. Gue pernah gabung ke salah satu organisasi di mana kita ketika closingan tuh itu kita benar-benar lepas gitu. Soalnya kita waktu itu ke alam nih. Pas ke alam tuh kita malah kayak monyet gitu. Kita wow gitu. Itu lepas banget gitu. Kayak gitu kan benar-benar berkesan ya. Artinya kan kita memang sama-sama solid gitu, sama-sama berkeluarga, sama-sama akrab di situ gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin akan selalu dikenang gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat apa yang benar-benar berkenang sih, kalau dari gue mungkin bukan ke hal lucu ya, tapi kayak ini, gue yang tiba-tiba ditunjuk jadi PI suatu kepanitiaan gede, kayak misalnya waktu itu di LDMKM, itu kan sama ya. Posisinya gue waktu itu memang belum pernah megang event. Di GDG gue event, tapi ini kan beda lingkup. Kalau GDG kan di satu organisasi, sedangkan di LDMKM ini lingkupnya lumayan gede gitu. Nah, tapi ketika gue diajak, karena gue memang orang yang seneng untuk mempelajari hal baru, gue ya udah gue terima gitu. Dan emang gue orangnya nekat gitu, jadi gue terima. Dan ternyata hasilnya gue berhasil gitu. Nah, itu hal-hal yang menurut gue sangat menyentuh gue gitu. Gue yang selemah ini, gue yang gak terlalu bagus di pandangan orang, ternyata gue bisa loh ngelakuin hal ini gitu. Makanya hal-hal itu tuh yang selalu gue tanamin ke diri gue. Kalau misalkan lu tuh bukan cuman sekecil itu loh, lu tuh bisa jadi lebih gede gitu. Itu bisa buat ini tahu orang-orang yang memang benar-benar gak tahu kenapa benci ke Bang Wafi gitu. Itu bisa makin panas lagi tuh orang itu tuh. Cuek aja sih kayaknya ya, Waf. Ya, kita gak peduli sama omongan Pakai mindset stoikism. Iya, benar Iya. banget tuh. Gak tahu sih ya, tapi kalau misalnya yang aku tahu mindset, sorry ya ini asbun ya gitu. Cuma maksudnya kalau mindset stoikism itu ya udah kita cuek aja gitu, karena itu di luar dari kontrol kita gitu. Jadi ibaratnya apa yang bisa kita kontrol ya udah kita lakukan yang itu. Tapi kalau misalnya sudah di tahap ranah pemikiran orang, bagaimana orang tindakan orang kepada kita, terus bagaimana respon orang terhadap kita, ya itu bukan hal yang bisa kita kontrol. Jadi ya udah cuek aja selagi kita melakukan hal yang benar, selagi kita melakukan hal yang memang tidak melanggar adab ataupun norma, ya udah that's okay gitu kan. Betul. Kita juga tetap berkembang gitu kan. Betul. Iya gitu. Harus bisa ini ya, jadi orang yang bodo amatan. Terkadang ya mungkin, tapi walaupun Nggak bodo amat sih. Iya. Lebih ke kayak iya sih bodo amat sih. Ya udah. tapi walaupun bodo amatan sebenarnya itu ada dua sisi ya, ada sisi baiknya, ada sisi baiknya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu. Baik semua ya berarti ya. Baik semua. Iya. Iya, kadang kita harus bisa menempatkan diri juga ya, bodo amatnya di mana gitu. Jangan sampai ketika kita ada di tanggung jawab yang gede kita bodo amat ke staff itu kan, itu enggak. Tapi kayaknya kalau dilihat ini enak nih. Apa nih? Ini Boleh. Boleh. Ini rasanya tuh kayak manis gitu. Nggak bohong. Enggak kok, seperti Soalnya kalau dilihat-lihat tuh dari namanya ini cukup unik gitu. Cup. Apa tuh? Cup. Ini kayak Cup kasih sayang. Nggak bisa baca. Ini kayak kasih sayang. ya benar. Rasanya manis kok, enak juga Enak seperti kakak yang sedang ada di Pada kok kesalamu ya. Soalnya ngomongnya jauh. kakak yang sedang di pinggir aku tuh Kak Lala maksudnya ya. Aku aja gak makan. Pasti ada. Boleh dapat kru. Boleh. Kru boleh dapat, tapi harus tampil di kamera juga. Gimana? Gimana? Enak?
Manis kan? Bohong. Coba madep kamera. Boleh kok. Coba madep kamera. tunjukin Coba ke kamera. tunjukin gimana ekspresi lu. Nih teman-teman. Kan itu Ekspresinya kayak kurang meyakinkan gitu. Jadi kalau Iya, coba, teman-teman lihat, coba. dari warnanya ini memiliki arti sendiri. Apa tuh? Jadi kan pelangi nih, pelangi itu suatu keindahan, di mana ketika keindahan ini tercampur ke dalam satu tempat, artinya ketika teman-teman makan nih, teman-teman bakal langsung bahagia gitu. coba makan. Seenaknya Udah deh. enggak usah Kita coba lagi. ya. Coba langsung makan. Coba ya. Kita Kalau misalnya perhatiin ekspresinya. Iya. Harus senyum. Soalnya memang enak-enak ya. Kalau teman-teman lagi kerja, Matanya kenapa tuh matanya? enggak emang agak pria. Kalau misalnya teman-teman lagi kerja, makan ini enggak bakal ngantuk. Karena emang enak gitu. Gitu. Karena emang semanis itu. Lala gitu kan. Iya, apaan sih? Gini dong. Gitu. Oh. Tapi tadi ngomong-ngomong soal pelangi gitu ya, indah banget tapi sekarang ini ya Makanya disalahartikan ya. Padahal memang seindah itu loh pelangi. Jadi malas ngomongin pelangi. Iya, jangan usah bahas pelangi. Ayo kita ngobrol lagi aja. Tapi kenapa pelangi bisa datang? Ini mau secara ilmunya, teorinya apa mau apa nih? Apa jawabannya nih? Ini bisa disangkut pautan sama organisasi. Apa tuh? Ketika kita pelangi nih ya, pelangi itu muncul ketika setelah hujan. Yang dimana ketika sedang sibuk-sibuknya berorganisasi, pasti akan ada selalu hikmahnya gitu. Hikmah yang selalu kita kenang, hikmah yang selalu ada keindahan di dalam si pelangi tersebut gitu. Masa waktu itu. Ya, oke nih sambil cemil-cemil mini gitu ya, cemil-cemil sederhana. Aku mau tanya ke Kalala gitu ya. Nih, dari pengalaman Kakak sendiri yang emang sudah lama join organisasi, pelajaran atau pengalaman yang memang terasa gitu manfaatnya sampai sekarang gitu buat Kalala. Pelajaran atau pengalaman? Ya, yang manfaatnya tuh memang sampai sekarang tuh kerasa banget, kepake gitu. Banyak banget sih. Pertama paling buat teman-teman ya yang belum pernah ikut organisasi, menurut aku organisasi ini yang paling menonjol dari diri aku adalah public speaking. Pertama, aku nggak tahu ya, mungkin dari Hadi dan Wafi mengalami juga, dan mungkin kamu sebagai host juga mengalami. Tapi yang paling menurut aku yang paling apa ya, menonjol itu adalah public speaking. Jadi ketika aku, ini boleh nggak sih sharing dikit? Boleh dong. Jadi pas pertama kali aku masuk BEM itu aku bener-bener introvert di mana cara aku mendekati orang itu bukan ngobrol, tapi dengan cara aku menyuguhi mereka makanan. Gitu. Jadi kayak misalnya sebelum aku masuk BEM, aku tuh join kepanitiaan dulu. Jadi kepanitiaan ini ibaratnya kasarnya mungkin sebagai batu loncatan aku untuk masuk BEM gitu. Dulu tuh ada namanya kepanitiaan Pemira, join juga kan ya? Iya, Jain. Nah, mungkin dia juga jadi saksi ya. Aku ngasih snack gitu ke mereka. Itu snack siapa? Snack aku. Aduh. Ya, nggak tahu deh. Ke semuanya. Ya, ke semuanya maksudnya. Terus pada makan. Oh, siapa yang ngasih snacknya gitu? Aku gitu. Oh iya, boleh ya. Nah, terus dari situ aku bisa kenalan. Oh, karena aku mikir perut itu nggak bisa bohong. Betul. Jadi aku menyogok mereka, gimana cara membangun bonding mereka itulah dengan makanan gitu. Makanya Indonesia lebih milih makanan gratis. Itu benar sih. Iya kan? Iya, Memang setuju. nggak bisa bohong. Indonesia butuhnya Karena kan memang perut gak bisa bohong Betul. gitu kan. Apalagi kalau lapar gitu kan pasti kelihatan gitu kan. Nah, kemudian memang kebetulan aku jadi event di situ. Dan di situ aku dipaksa, bukan aku yang mau waktu itu. Aku dipaksa untuk jadi MC di situ. Sampai MC pelantikan yang notabene-nya acara besar pun aku di situ terlibat. Dan aku ngerasa, wah ternyata enak loh jadi MC. Kemudian aku masuk nih BEM. Aku merasa sebelum aku masuk BEM tuh aku melakukan to-do list. Kira-kira apa yang harus aku kembangkan. Jangan sampai aku masuk bukan cuman kerja, bukan cuman melaksanakan proker, tapi ada output yang bisa aku dapatkan di situ. Salah satunya adalah public speaking. Betul. Kemudian di humas ini aku mengincar humas karena aku tahu di sini pasti banyak acara gitu kan. Aku juga humas lagi. Iya, aku ngincar. Pokoknya kalau ada acara MC, kebetulan aku jadi penanggung jawab podcast juga. Jadi di situ aku mengembangkan public speaking aku bertemu banyak stakeholder, aku ngobrol sama banyak stakeholder. Di kepanitiaan pun sama, aku ngambil pokoknya aku mau jadi MC karena itu memang tujuan aku gitu kan. Karena yang memang perlu aku kembangkan adalah di situ. Dan nyatanya memang 3 periode ini public speaking aku benar-benar meningkat. Aku merasa aku
aku yang dulu sama aku yang sekarang tuh bener-bener beda gitu loh. Oh, aku bisa berkembang loh. Salah satunya karena di BEM ini. Karena apa? Di BEM ini karena memang jangkauannya luas ya. Stakeholdernya salah satunya kayak studi banding eksternal. Terus misalnya aksi juga di situ kita ada public speakingnya loh. Karena apa? Kita disosor sama jurnalis gitu kan. Kita diinin sama mic gitu kan. Ini menurut kamu sebagai mahasiswa. Nah, itu kan di situ dibutuhkan public speaking juga kan. Nah, jadi aku mikir kayaknya memang di era sekarang yang dibutuhkan adalah public speaking. Yang paling digaung-gaungkan adalah public speaking. Jadi gimana caranya aku bisa mendapatkan kursus itu secara gratis dari mana ya? Dari organisasi, salah satunya adalah BEM gitu. Keren banget tuh teman-teman ya. Join organisasi biar Tuh. apa? Biar public speakingnya meningkat. Sebenarnya lebih ke join ya. BEM sih. Ya, Aku tentu pengennya saja join sih. BEM. BEM karena memang seaktif itu ya organisasinya. Iya. Keren. Ini aku juga kan harus dengar dari abang-abang ini gitu kan ya, pembelajaran berharga gitu yang manfaatnya itu memang kerasa gitu sampai sekarang gitu. Mungkin dari Bang Hadi dulu. Mungkin untuk lebih perkembangan kita ya di organisasi, salah satunya mungkin benar di public speaking. Yang tadinya mungkin teman-teman juga tahu ya aku asalnya dari mana gitu ya. Iya. Ya, yang tadinya mungkin kalian bisa tahu lah untuk logatnya seperti apa gitu. Nah, aku coba untuk membiasakan diri, coba untuk lebih mempelajari public speaking yang baik gitu. Agar memang bahasa seperti ini diperlukan nanti di dunia pekerjaan juga gitu. Nah juga kayak yang dibilang Lala tadi, tahapan kita masuk organisasi yang tadi kita jadi staff itu sama. Jadi aku sejak awal juga ya di awal semester itu sempat pengen jadi ketua angkatan nih gitu. Nah tapi memang mungkin nggak kepilih gitu ya. Mungkin nggak rezeki. Nggak rezeki. Kan sekarang jadi presma. Oh iya. Udah kayak ningkat itu berubah dari sini kok. Iya. Tinggi banget Iya. ya. Tinggi banget. Ya sebenarnya gitu ya. Itu ketika aku nggak kepilih jadi ketua angkatan itu menjadi motivasi aku buat menjadi lebih baik lah. Ya bukan karena sebuah ketua angkatan ini aku menyerah gitu. Enggak, tapi itu aku jadikan sebagai motivasi yang dimana sempat aku gaung-gaungkan juga. Nanti aku bakal menjadi seorang presiden mahasiswa gitu. Dan ya alhamdulillah mungkin sekarang juga tercapai, mungkin teman-teman juga sempat tahu hal tersebut gitu. Ya, dan sebenarnya banyak yang dapat kita ambil dari organisasi ini sendiri gitu, dari cara kita mengatur manajemen waktu, cara kita untuk nanti bersosialisasi dengan orang-orang gitu, menambah relasi. Khususnya karena aku memang bertanggung jawab di bagian eksternal, ya untuk sosialisasi, untuk menambah relasi itu cukup banyak gitu dengan kampus-kampus lain, dengan BEM-BEM lain. Kayak kemarin kita sempat ada studi banding dengan BEM UNJ gitu kan, dengan BEM LP3I, ya banyak ya, apalagi sekitaran Jabodetabek itu hampir setiap minggu kita ada pertemuan gitu. Dan dengan orang-orang BEM-BEM dari luar pulau juga sempat kemarin kita ada kegiatan Munas ya. Iya. Ya, Lala juga sempat ikut. Kita ada musyawarah nasional. Jadi dari BEM-BEM luar pulau juga sempat datang, orang-orang dari Papua juga ada tuh gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Wih, seru banget ada Munas ya, pengen ikut deh jadinya. Tapi kamu mau tahu gak? Apa? Nih, kamu mau tahu gak? Ketika dia nggak keterima jadi ketua angkatan itu di tahun 2002 ya? 2002. 2002. Maaf. Ini abang-abangan nih kayaknya. Baru lahir ini. Kayaknya masih embrio. Muka lu tuh setua itu. Di 2022 ya. Di 2022 dia ketolak jadi ketua angkatan. Iya. Bukan ketolak ya, iya ketolak lah gitu ibaratnya. Belum rezeki kalau kata Iya, Mbak tadi. maaf deh belum rezeki. Dia ngomongnya gini, coba lihat aja nanti gue jadi presma gitu. Aduh, Dan ternyata emang iya? terkabul loh. Berarti memang kita harus manifest. Iya. Betul. Jadi ngomongnya tuh doanya yang baik-baik aja gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak keterima sesuatu, lihat aja nanti gue jadi CEO. Kita nggak tahu nanti kita bakal jadi CEO kan? Iya, padahal sebenarnya itu konteksnya kayak bercanda ngasal aja, aja, ngasal aja. Posisinya gitu. kita belum masuk BEM juga Iya, kan? ngasal aja Iya. gitu. Kita definisi omongan adalah doa. Iya, gitu. benar. Ceplos-ceplos Doa. adalah doa gitu. Betul. Oke, berarti pelajaran juga nih buat teman-teman yang suka asal ceplos-ceplos ya. Iya. Ceplos-ceplos yang baik lah. Ya, yang baik aja gitu. Lihat aja nanti gue ngantongin 5 miliar. Nah, kita nggak Iya, tahu tuh 5 benar. miliar di kantong ya udah, Nggak tahu muat sih. tuh ya, Iya, kayaknya. Nanti muat lah pasti. aku juga ngantongin 200 T. Nah, tiba-tiba ngantongin 200 T gitu. Iya. Asalnya dari mana nggak tahu, yang penting Nggak tahu, 200 yang T. penting 200 T aja Iya, kan. 200 aja tuh, enggak 271. Kayak apa itu ya? Buletin aja 200. Soalnya kalau 271 tuh kayak
kayak itulah pokoknya. Udah gak asing soalnya ya. Kayak familiar gitu ya sih. 201. Oh, jumlah penduduk Indonesia. masuk. 200. Makasih ya sudah mau menambahkan. Iya, 271 juta maksudnya. Iya, betul. P-nya itu tadi typo gitu Typo, maksudnya. iya. Betul. Oh enggak, orang-orang yang berterima kasih. Oh iya, terima kasih. Gitu. Masuk. Ya Allah, semoga gak ada yang paham ya. Iya. Serem banget. Tapi ngomong-ngomong tentang Munas ya. Bukannya Munas itu yang di Jakarta ya? Oh iya setuju. setuju. Iya benar. Yeay. Iya kan? Semangat dikit lagi lucu. Dikit lagi. Iya benar. Semangat dikit lagi lucu. Dikit lagi tuh. Dia belum nangkap nih. Saya belum nangkap nih. Yang menjulang tinggi itu. Nah, gitu. Benar, Nanti masuk circle ya biar paham. Ya, tapi kayaknya harus lama deh. Soalnya aku kan gak terlalu nyambung sama jokes bapak-bapak. Iya sih. Mereka udah Maaf ya, setua Pak. itu. Iya enggak apa-apa kok. Soalnya aku lahir 2010 aku baru lahir. Ini tahun berapa ya? 2010. 99 ya? Dikurang berapa gitu. Oke bisa lanjut. Yeay kita. Jadi aku mau lanjut Udah ntar nih. aja kita ngobrol lagi. Aku mau ini pertanyaan terakhir dan mungkin aku bakal lempar ini ke Bang Wafi ya. Ditangkap gue. Kok deg-degan Waf? Sabar dong. Takut. Ya udah tegang banget kelihatannya. Nih ya. Kan sekarang kan udah mau apa sih namanya masa orientasi ya buat maba-maba gitu dan juga mungkin buat teman-teman yang memang masih takut gitu buat join organisasi terutama masuk BEM gitu kan. Ada gak pesan buat mereka-mereka gitu supaya mereka tuh ya gak usah takut, gak usah malu gitu buat join organisasi gitu. Betul. Udah. Oh itu. Oke. Oke, kalau misalkan ngelihat ya, ini POV dari gua ya. Teman-teman boleh menilai sesuai dengan pemikiran teman-teman. Tapi kalau gua pribadi tuh ketika gua kuliah, menurut gua pembelajaran itu bukan poin utama yang kita dapatkan. Tapi itu bonus. Karena yang menurut gua poin utama adalah pengalaman. Nah, gimana cara kita nyari pengalaman? Ya kita gabung organisasi, kita ikutin berbagai kegiatan. Karena kalau misalkan ketika kita kuliah, kita cuma ngejar ilmu, gua yakin itu percuma. Lu bisa ngelakuin itu di SMA ataupun di SMP gitu yang lebih bawahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk kuliah tapi teman-teman cuman mengandalkan ilmu-ilmu yang itu ya gue rasa nggak bakal bermanfaat buat kedepannya. Walaupun mungkin itu nggak menutup kemungkinan buat bermanfaat ya, karena kalaupun teman-teman ada relasi tapi teman-teman nggak ada ilmunya kan percuma gitu. Itu pertama. Kedua, teman-teman harus ngeyakinin nih tujuan teman-teman buat masuk ke organisasi itu apa. Kalau gue pribadi kan karena memang gue tipe orang yang senang belajar ya, apapun itu khususnya di bidang teknologi, makanya gue memaksakan diri gue untuk terus belajar. Walaupun sebenarnya mumet juga, kita banyak ikut kegiatan, kita banyak tugas, kita banyak di rumah pun banyak kegiatan lain gitu. Tapi ya ini merupakan challenge buat diri kita sendiri, karena ketika kita kerja nantinya hal-hal tersebut tuh bakal bisa lebih banyak tugas ataupun kerjaan-kerjaan yang lain tuh pasti bisa makin banyak gitu. Nah, kalau misalkan dari mahasiswa baru, mungkin teman-teman harus mikir gitu. Ketika teman-teman jadi mahasiswa baru tuh, goals teman-teman ke depannya tuh apa gitu. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Kalau misalkan teman-teman pengen setelah dari kuliah di NF ya khususnya, teman-teman mau jadi seorang software developer misalkan ya, itu teman-teman tinggal cari aja wadah yang memang teman-teman inginkan agar bisa sama-sama berkembang gitu. Karena kan orang yang baik itu orang yang sama-sama belajar yang baik itu ketika kita belajar bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kita belajarnya cuma sendiri ya gua yakin kita bakal stuck. Karena ada waktunya kita stuck dan kita bingung gitu. Kita mau kemana? Kita mau nanya ke siapa? Kita mau minta solusi ke siapa gitu. Tapi ketika kita gabung ke dalam suatu organisasi, kita bisa tahu nih, kita bisa ada channel gitu buat menanyakan hal tersebut gitu. Itu yang harus kita tanamkan gitu. Makanya itu ya gue yakin teman-teman harus bisa tadi goalsnya buat selama kuliah itu apa gitu. Makanya nanti bisa ditanamin ke dalam organisasi-organisasi yang teman-teman mau gitu. Jangan sampai ketika teman-teman ngambil organisasi, teman-teman cuman mikirnya gue mau keren di CV doang nih. Nah kayak gitu nggak boleh. Karena ya kalau cuman kayak gitu gue rasa teman-teman bakal ngejelekin nama teman-teman. Karena kan ya kalau misalkan nama teman-teman udah jelek, buat apa juga. Makanya kalaupun teman-teman masuk organisasi, teman-teman harus serius gitu dalam menjalani organisasi tersebut gitu. Itu. Apalagi cuma nyari panggung gitu ya. Betul. Banyak kan ya akhir-akhir ini. Ya, karena kan kayak pengen eksis doang gitu kan, kayak buat postingan biasanya gitu ya masuk. Wah, gue anak BEM nih. Gak semua orang bisa masuk gitu ya. Ibaratnya bikin branding tapi pada kenyataannya ternyata tidak sesuai sama brandingnya gitu ya. Betul. Itu kan percuma, nama doang. Iya sih. Jadi benar-benar. istilahnya apa? Numpang nama gitu. Itu jangan sampai. Numpang tenar. Yang penting ijazahnya asli sih. Itu Ijazah. Oh iya. Ya, ijazah. Bentar.
Aku masih polos maksudnya. Aduh. Kurang paham, kurang jauh mungkin ya mainnya. Kurang jauh. Nanti gabung Kamu circle ya. besok-besok mainnya sama dia, Iya. pasti tahu. Kita sering geseran. Makanya nongkrong itu sama yang tua. Kamu akan dapat banyak pengalaman. Iya, hidup. kayaknya baru nongkrong seharian pun udah ini ya, apanya namanya, udah full pengalaman baru gitu benar, dari benar, orang benar. dewasa gitu. Ini kamu serius gak nih kayak gini? Kamu sarkas kan? Aku enggak kok, aku enggak serius. Aku serius. Aku setengah gitu. Oh netral kamu ya, cari aman ya. Ah. Biar dia gak tersinggung gitu ya. Makasih ya. Aku enggak nyanyi. Yaudah ayo kita lanjut deh. Gimana pertanyaannya? Ya, udah habis loh pertanyaannya. Oh udah habis. Oh, udah. Bi. Intinya gitu ya, buat teman-teman yang memang masih takut gitu kan join organisasi. Akademik tuh enggak cukup ya, Bang ya. Betul, enggak cukup banget. Apalagi waktunya udah habis lagi tuh. masih bisa kayaknya. Masih bisa, oke. Buat closingannya boleh di ini gak kayak dipotong gitu tapi di. Enggak, ini juga bakal dimasukin. Dimasukin. Iya, kayak gini juga bakal dimasukin. Katanya 30 menit bakal ini. Apa? Bakal kayak Udah, ke kan udah di stopin. Udah lanjut aja. Iya, ngomong aja. Ini gini juga dimasukin nih. Gila aja dimasukin. Kan jadi komposer juga gitu. Iya, iya. Nanti bentar lagi kita diundang tuh. Please mau diundang. Iya, ntar timer juga ada di bawah ini biar gak di-cut. Oh, betul lagi. biar gak di mute gak sih? ASK. Aman Nggak, tadi. dulu tuh kayak pas lagi sidang apa gitu di mute sama Enggak kenal. Sidang apa? iya Siapa ya? Udah lanjut. kayaknya Bang Mau ada Adi kelas nih nih? enak ya itu Mau apa? ada. Ya, enak Tadi banget itu ini. cemilan. Soalnya kita alhamdulillah dapat sponsor dari Cupa Cups ya. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan kita satu dus besar gitu ya. Besok-besok lebih banyak lagi ya. Oh nanti kita akan berusaha mencari yang Oh ini iya ya. dah. Di BM Abdi ya? Yang bintang-bintang itu apa star apa gitu ya. Apa beneran gak dapet sponsor, gue mesti sensor. Ini aja tuh kayak polosan gini. Yaudah ayo mau closing statement atau gimana nih langsung? Di sini kan kayak udah punya disorder. tar dulu kita kan kayak disorder. kayak gua closingan dulu dong kayak gue kerasa nih udah di ujung podcast gitu. Oh, iya boleh. Tapi kalau ala-ala PWK gimana sih? Mampus sejam lu ya. Ntar emang aku niatnya mau ngesejamin gitu. Jadi tadinya mau 2 jam, cuman kata Resna jangan 1 jam aja Diot. Soalnya kasihan ke teman-teman yang memang Sebenarnya tergantung ini ya. Bisa kita atur. apa money. Oh, We don't have money. Enggak kasih sayang ya, kasih sayang. Oh kasih sayang. Gini sebenarnya. Oh ini. Cuman kalau udah digeser-geser tuh udah beda arti lagi ya, bukan kasih sayang. Karena gatel aja makanya gini nih dikit nih gitu. Bisa ya. Tapi emang lu tuh family man banget ya Waf. Menurut gua bener-bener lu tuh sangat amat memberi kasih sayang gitu kepada anak-anak lu terutama Lu mau kepada- dikasih sayang? Gak mau. Dia kan Bukan bukan kita anak- sayang juga, kita mau saling sama menyayangi. katanya sama Bang Oh Adi. enggak, Nggak dia tuh mau. cemburu. Ini Dia tuh cemburu. bukan Waf, kita tuh saling menyayangi kan kita keluarga BEM. Iya Yes, we are bener. family, you know. Gimana Kebalik sih? dong. Ini bener kan keluarga Oh, iya. BEM. Kita keluarga BEM ya kita saling menyayangi. Cuma maksudnya lu tuh sangat menunjukkan kasih sayang lu gitu ya. Mau nikah kan? Oh, Nikah sama siapa? Spill dong Bang. nikahnya di mana Waf? Di audit. Enggak, mau di Mokom gua, di Mokom. Di mana aja tuh? Di Patung Kalau Kuda. kalau misalnya di audit jangan lupa foto before after ya. Iya lagi. Takut dia omong ya nanti. Iya, nanti kursinya digeser dulu, Iya. nanti ada sambutan juga ya dari NF terus sambutan hidup mahasiswa gitu ya, jangan Betul. lupa gitu. Nanti dia datang. Iya, boleh deh. Apalagi datang ya. Iya, harga terbesar banget. Kalau gua pengennya di ini sih di Mekah gua. Jangan. Masya Allah. Boleh deh kalau di Di Mekah. Taskia, di Taskia. Kalau di Mekah nanti anak BEM naik apa Waf ke sana Waf? Ongkosin lah. Lah kita bisa berenang. Nggak Deket mau. tahu. Naik ini pakai getek lu. Kita bisa sewa bis deh kalau nggak salah. Ke Sewa Taskia bis soalnya. ngapain kan kita ada bis di kampus. Oh iya, kita pakai bis Pakai bis NF kampus berarti. aja. Kita pakai bis. Ada. Dulu kan kita pas sharing inspiratif deh kalau gak salah. Kita ditanyain bis gitu kan. Mungkin kita bawa bis pribadi kan Iya itu. bawa bis Iya, bener. pribadi. Pas Bibir. seminar aja tuh warna biru kan bis. Iya. Kalau UI kan bikun, kalau kita bibir. Banyak soalnya bibir ya. Bis biru. Bis biru. Keren juga tuh ya namanya. Bisa diimplementasiin tuh. Apalagi enak kan warna biru kan. Iya. Bisa dimasukin itu. PDL kita juga warna biru. Betul. Gitu kan.
Bibir cocok tuh, cocok. Masuk lagi. Paling ini sih Waf, kalau misalnya lu perlu anak-anak yang bertalenta kayak MC kan kita BEM ada banyak ya. MC mau siapa? MC. Adel. Adel mau Adel. Terus logistik siapa? Ada banyak kan di BEM. Nanti kita pakai aja semua anak BEM gitu kan. Terus nanti misalnya mau ada yang tilawah juga boleh ada Rohman, tilawah. mana Rohman? Oh, vibes-nya udah Tilawah ustad banget gitu ya. kan. Masya Allah. Terus apa lagi biasanya kalau ada acara? Ada pemaparan materi. Kuliah jalanan nanti ada. Nanti kuliah ngisi soalnya. Oh ya udah. Di Nanti ini kuliah jalanan. Ya. nanti ada sambutan dari pres terdahulu juga nggak sih kalau kayak gitu? Soalnya nanti mau ngajak juga Oh ya udah boleh. Kita deh. udah gini. Oh iya boleh Udah deh. akrab banget Iya. ya istilahnya. Kira-kira makan siang apa ya Waf di acara pernikahan lu? Sebenarnya karena udah ada programnya ya, jadi kita udah nggak nyediain dari support sama iya, udah. pemerintah. Udah jadi sponsor gitu. Iya, jadi Tapi disponsori oleh Kabinet Merah Putih ya. itu. Walaupun memang agak gemuk ya. Tapi ini loh, hati-hati juga loh. Maksudnya dalam apa tadi nikahan itu ketika makan siangnya gitu kan ya, harus cari orang yang benar-benar buat masaknya itu yang jujur gitu Oh, kan. iya. Soalnya Nanti pada kayak sakit perut ya. pada keracunan gitu. Apa maksud kamu? Meni keracunan gitu. Sakit perut gara-gara terlalu nikmat, terlalu iya sih, menikmati. Iya. Iya, dan grogi. Iya. Dan grogi. Makanya Waf, kalau kamu ngadain catering di pernikahan kamu, adain sendok. Karena kita tuh keracunan karena nggak pakai sendok Waf. Bener lagi ya. Coba Kayaknya pakai kamu sumpit cari sih. Oh, boleh pakai sumpit. Asal jangan pakai tangan gitu ya, karena pasti bakal keracun. Tapi katanya Sunan Rasul. Bumi ini milik siapa? Siapa? Iya. Boleh. Siapa yang datangin banjir? Kayak Mas. Ya, ya. Soalnya apapun yang salah tuh dia mulu gitu. Ini kesian nih. Bagian IT-nya kesian nih. Nge-cut mulu dia tadi. Dikat banyak banget. Emang harus cari sensor yang sejam ya. Guys, balik lagi ke organisasi. Ada pertanyaan lain nggak dari para host buat kita nih? Para host, hostnya banyak Karena oh ya dari host buat kita karena rasanya agak sedih ya kalau kita terus menerus merosting negara kita. Padahal gitu udah sebagus itu ya. Iya, negara kita udah kayak bukan berkembang lagi tapi udah maju. Iya ya. gitu Saking kan. majunya enggak. Negara kita sedang tidak baik-baik saja, kita bantu roasting tuh harusnya kita bantu memberikan solusi. Majinya itu ke 19% gitu ya. Iya Minus betul. Emmy. Enggak, soalnya emang dari enggak jadi. Udah ayo langsung back to the topic organisasi. Back to the topic Silakan, host. for apa ya? For apa? Ayo lanjut. Karena pertanyaannya udah habis gitu kan semua. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat para narasumber yang sangat hebat ini. Kita udah gak kerasa ya, udah di ujung episode kali ini. Pokoknya tenang aja karena kita bakal ada episode selanjutnya yang bakal lebih seru nih untuk kedepannya. Tapi nih aku bakal ada games gitu buat para narasumber yang sangat hebat ini gitu ya. Gamesnya itu This or That. This. Oh ya. Belum mulai. Enggak truth of dare. Enggak, soalnya nanti kebanyakan ini bohong gitu. Iya. Gak ada yang jangan. pernah jujur Kayak kalau siapa? truth or dare. Oh, ya, maaf. Jadi ya this or that aja gitu. Oke. Oke, Ed ya. Aku nyiapin dulu nih. Konsepnya gimana tuh, Kak? Konsepnya nanti pilih salah satu dari pertanyaan itu. Jadi aku nyebutin satu pertanyaan. Nah, jawabannya itu ada di situ juga di pertanyaan itu juga. Berarti just cuma kita ucapin si katanya doang atau pakai argumen? Boleh pakai argumen Kenapa juga. sih Waf? Semuanya harus ada argumen. Biar kayak Termotivasi banget sama. Sudah pernah ketemu, Mas? kemarin ketemu anak BEM. Oh iya. Anak Amin. Oh iya. Kaget. Aduh, ini Anis nanti nonton ya. Maaf ya Anis. Anis ini gitu ya. Oke. Aku ada satu pertanyaan kecil aja nih. Tapi ada banyak sih pertanyaannya. Kecil kok. Oke, aku Satu-satu apa kita harus bersama? Atau barengan. Atau interupsi gitu. Chemistry. nanti gitu. semuanya nih harus jawab. Harus Barengan. pokoknya enggak sih. Kayak Satu-satu. satu-satu gitu di kalau ada di bang ada dari Oke. gitu. Pertanyaan pertama, makan siang atau rapat? Buat Kak. Astagfirullahalazim. Emang gak bisa nyatu? Kalau misalnya aku pilih salah satu, apakah itu bisa iya
Nanti hukumannya apa kalau misalnya salah? Ada salah benar ya maksudnya? Enggak, kok gak ada salah benar, cuman pilihan aja. Aku Kan- takut salah pilih nanti dianggap tidak bijak. Enggak kok, kan kita kan sebagai manusia ketika dihadapin oleh dua pilihan di depan kita harus pilih salah satu kan. Yang menurut kita tuh baik buat diri kita. Rapat atau makan siang? Iya. Kan biasanya bentrok tuh sama makan siang. Astagfirullahalazim. Rapat. Emang iya. Iya bohong banget gak sih? Gak percaya sih, gak Aku percaya sebenarnya sih. gimmick aja. Gak percaya sih. Kenapa Dia sih? dia tuh suka makan. Kan tuh ada sanksinya loh. Setahu apa Oh sih? iya, itu bingung gak sih kok dia hafal banget? Setahu apa? Enggak, kalian juga tahu, jangan pura-pura gak tahu kalian ya. Enggak tahu. Kan kalau misalnya rapat, kan kita bisa minta ini apa namanya? Minta apa? Minta kelonggaran, boleh nggak sambil makan? Nah, berarti milihnya makan. Iya tuh. Betul. Kan tapi maksudnya ada esensi, ada kita sambil rapat sambil makan gitu. Jadi dua-duanya jalan bareng. Kalau misalnya makan siang doang, makan siangnya di kantin kan nggak bisa rapat kok kayak gitu. Kan rapat sambil makan, misalnya makannya gorengan, terus makannya ini cupa-cup, kan itu makan siang juga. Kak, aku dengar omongan dari belakang. Katanya disuruh Apa? jawab simpel tapi malah. Kenapa sih? Hey, itu tuh namanya gimmick dia. Karena dia wapres. Tahu. Wapres kita. Wakil. Kita kan ngopres mah nyari jawaban. Mau makan siang Gimana apa tuh enggak? Namanya juga wakil, berarti mewakilkan dari semuanya. Tapi gitu. aneh ya. Kan ya janji dia tuh 19. Tapi yang musuh kita dapat 19. Itu ada ini gak sih? Sinkronnya. Iya, kok bisa gitu? Itu tuh Sama-sama berarti 19. berarti itu di situ tuh ada Udah ada skema dari awal. filosofinya. Sengaja kayaknya ya. Ya udah, itu pokoknya jawaban aku bisa ya? rapat. Rapat, oke. Berarti keren ya jawaban sejujur-jujurnya gitu. Itu udah jujur banget nih. Kalau Bang Adi sendiri gimana nih? Kalau sampai lu bilang rapat juga, lu berarti ngikutin gua. Tuh. Wih, gak boleh sama katanya. Kayak gitu. Kalau ada 3 jawaban bisa deh. Ini cuman ada 2 jawaban nih. Kalau Udah aku misalnya tambahin jadi rapat makan siang makan sore. No. sama sore. Banyakan makan ini. Itu harusnya tanyanya ke dia. Kan yang suka Apa? makan. Ya kan tadi udah dijawab. Sekarang kan Bang Jawabannya Adi. rapat. Ya rapat. Stop gimmick lah. Apa sih gimmick? Yang suka makan siapa sih sebenarnya? Jangan tawa-tawa. Jadi ini fun fact ya teman-teman. Jadi ini aku mau ngebongkar ya. Selama ini tuh di organisasi, ini aku kan udah kayak beberapa bulan. Mereka ini berdua ini nih dari Presma sama Wapresma ribut terus. Hal kecil apapun itu kayak makanan gitu kan. Intinya kayak dan bahkan gak deh, jangan di-spam. Tapi sebenarnya berantem kita tuh gimmick, kita asli akur kan. Oh, aku. Oh gitu. Banget gimana sih? Iya kan gue serba salah sumpah. Maksudnya kita ribut bukan bener-bener ribut, bukan berarti ini buktinya kita semua akur. Maksudnya ribut hanya gimmick aja. Di rumah tangga emang selalu kayak gitu sih. Astaga. Kalian aja berdua, aku mah nggak mau. Wah, bahaya. Jangan kayak gitu Mas Wafi. Ada yang lagi nonton itu. Oh iya, maaf ya. Tanya enggak apa-apa. Oke deh, ini aku ke Bang Wafi pertanyaannya beda. Kok beda sih? Beda karena Padahal gue udah Bang nyiapin Wafi- ini dari tadi. Bang Wafi itu spesial. Bang Wafi itu spesial. Jadi Nanti gini. jawabannya sama. Ya kok pilih Kalala apa pilih Kak Adi? Wih, Ini berat nih. Waf, ingat siapa yang ada di saat lu down, Waf? Kalau gue milih Lala, gue bakal ribut nih nanti nih di upload nih. Habis ini nih. Gue milih hadiah aja lah. Gue bisa ribut nanti gue Ingat, aja. Waf, siapa yang memilih lu sebelumnya? Tapi yang nelpon gue Hadi. Tapi di belakang itu bisikannya siapa dari gua, Waf? Jangan percaya. Hey, siapa yang nunjuk Wafi sebagai menteri? Adalah gua. Fitnah terbesar adalah seorang wanita. Siapa yang ngechat Siapa yang ngechat lu, Waf, di saat gua memerlukan menteri luar negeri, Waf? Di saat orang-orang tidak ada yang memihak gua, Waf. Cuma lu yang mihak gua. Terus dia Gimana statement Anda untuk meyakinkan saya? Agar saya memilih Anda. Walah lah. Ya nggak perlu ini ya, nggak perlu validasi. Yang penting udah terbukti tadi omongan dari beliau. Kita nggak perlu
seperti Hey, gue juga berhak diapresiasi kali. Tapi pilihan cuma satu. betul. Kata host tadi itu bilang sebanyak apapun pilihan pasti ujungnya kita hanya milih satu. Ya udah habis ini ngambek bodo amat. Ayo. Nanti kita ke Margando ya. Margando. Margonda. Ajak dia kan tapi. Durian. Ya enggak sama dia, enggak sama lu. Terus sama lu gue marahan nanti enggak mau. Tapi secara tidak langsung kita tuh mengetahui apa sih terpilihnya seorang Wafi gitu ya menjadi betul. PI Kemenlu gitu, Kementerian Luar Negeri. Keren sih. Makasih ya. Tapi jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Ya udah nggak apa-apa kalau dia milih hari orang kita sepaket ya. Oh gitu. Gua udah tahu. Kan wapres sepaket. Enggak buat sekarang enggak dulu. Lagi depan layar wajar. Saya masing-masing gitu. Itu dia ya guys. Di sini aja tuh udah gini. Sebenarnya aslinya tuh udah lebih dari ini. Benar-benar bisa sampai 24 jam deh kayaknya ya kayak wow, gila keren Itu banget. sebenarnya refleksi dia. Ini bentuk Karena ya makanan dia. udah terlalu ini banget. Apa tuh ini? Nah, Wafi doang sih yang ngerti. Iya, Kerja sama. Chemistry-nya udah bagus. Karena kan wapres dan pres. Tapi kok wapres pres kita enggak ini ya? Yang Maksudnya lu perlu makan siang gratis? enggak, kan kalian nanti mau nyalon nih. Nah, yang penting harus tetap gini aja. Gitu. Terus menterinya lu lagi ya? Betul. Itu tujuannya. Biar gua lagi yang Oh, ditarik. ya udah, boleh. Mau sampai apa? 2 periode kayak Aduh. apa? Iya bisa kan 2 periode. Mau 2 Jangan. periode. Jangan. Bukannya 3. Bukannya 3 itu yang 3 kali nyalonin apa sih? Ada pokoknya sih. Lagi nih yang kena. Enggak. Mana nih? Nyari gak ketemu-temu gitu. Oke, ini mau lagi gak gamesnya? Lagi boleh. Iya, tapi aku nyiapin pertanyaan dulu nih. Dapat ini gak? Oke, Stop. karena ini Nanti ada kamu bagian. 2. Kayak ada 2 lagi. Tadi dimakani sama siapa? Banyak banget. Iya. Enggak ya, kita gak nyediain buat tim IT support tim astagfirullahaladzim gak boleh. Tim Nih, kamu mau Baraya. kasih nih. Ini rebutan ya. Aku. Kalah dong. Ya udah bagi 3 kan bisa. Enggak bisa. Perihal cupa-cups enggak bisa ngalah. Oh, ya udah. Siapa yang berani ngejawab pokoknya dapat ini. Saya. Ini Ayo, gini ya, itu. pertanyaannya gini deh. Ini. Belum. Udah semangat padahal nih. Waduh. Siapa? Sebutin satu aja staff favorit di Padil. Ih, gak boleh gitu. Kamu Gak mau banget tuh kayaknya. Harus dijelasin alasannya kenapa. Terus nanti dapat ini. Ini spesial banget karena terlalu manis kayak orang yang di samping. Jadi dilihatin. Staff doang nih. Ya staff. Kalau misalkan PI Kadip enggak. Nanti soalnya kalau Nanti PI main Kadip- aman. Enggak, kalau PI Kadip mereka milihnya gue. Kan udah ada di IG. Kita jadi PI terbaik. Oh, iya. Fun fact juga teman-teman, ternyata Bang Wafi ini adalah salah satu pengurus inti terbaik kita di 3 bulan pertama. Keren banget ya. Kita lihat 3 bulan selanjutnya siapa yang bisa menggeser posisi lu sebagai PI terbaik. Kayaknya sulit sih. Itu papi aku yang bakal menggeser ya. Papi. Kan dia Mana tuh Papi? dibayar. Oh, yang lagi ketawa di belakang ya? Iya. Oke, siapa yang berani nyebutin tempat ini? Aku bingung. Ganti pertanyaan sih. Pengen ganti pertanyaan sih. Mau ganti pertanyaan. Padahal itu tinggal asal sebut aja gitu. Aku deh. Padahal udah ada di IG juga. Aku. Oh, menurut yang ada di postingan kemarin atau menurut Bebas. kita pribadi? Kita pribadi. Satu orang apa gimana? Boleh kayak mau nyebut semuanya pun. Nggak, Soalnya satu menurut orang aku semua staff terbaik. Wih. Nah, teman-teman maksud aku tuh gitu. Jadi kita tuh yang terbaik. Tadi gua mau ngomong gitu. Itulah jawabannya. Berarti Salah kita. Itu tuh jawaban orang yang bijak gitu. Intinya kita tuh nggak ada yang beda gitu kan. Intinya kita tuh semua terbaik teman-teman tuh kayak gitu kalian jawaban. semua tidak bijak. Enggak, tadi tuh gua ngomong kayak gitu, keduluan aja. Oh, iya. Iya. Ya udah mau bagi 3 biar adil. Kan gue juga bijak. Tuh kan dia yang dapat tapi Puji gue dulu tapi. Tuh kayak gitu. Itu bukan orang yang bijak kayak gitu. NPD dia. Ya, NPD. Ya udah mana bagi? Ya udah boleh dibuka. Digigit-gigit. Gimana? Dipotek-potek.
Kan Anda orang bijak. Oh. Nah, Anda yang menentukan. Berpikir dengan bijak, kritik dengan bijak. Padahal gue udah halus ya dibenerin sama dia. Enggak. Apa salahnya Mempunyai nilai-nilai yang sangat agamis juga. iya, Bagus gitu banget. kan. Harus diterapkan pada Gimana, diri mau kita. Apalagi yang mau dibahas? Mau closing statement? Ya sih, paling aku doang kayak oke, kayaknya gamesnya udah gitu. Oke. Kayaknya gamesnya udah deh, itu udah cukup seru juga, udah cukup apa sih namanya? Membuat suasana meriah gitu kan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman semua. Dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat para narasumber kita yang sangat keren pokoknya. Itu ya, terima kasih atas semua yang sudah diberikan gitu kan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama buat yang nonton ya. Jangan lupa pokoknya harus nonton episode berikutnya karena kita bakal ada episode-episode yang gak kalah seru gitu ke depannya, oke? See you next time guys. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa di Valentine. Semangat. Kita foto. Gak mau difotoin.